puja dari hatiku, ku bersyukur selalu kepada. Percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Ya Rabba Shikana Marabara Shikana Nama. Ya Rabba Rabba Shikara Shikara Shikana Nama Shikana Nama. Kau melihat kami saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu mengucap syukur. Kami percaya hanya Engkau kota benteng kami. Ku percaya. Ya Rabashi Kanana Rabashi Kanana Mase, Engkau yang begitu sangat setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami datang kepadamu saat ini karena kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Kiara bara bara la 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 wasikana namashe. Ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Terima pengurapan terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan sekali
sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ya kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan, sebab kami sangat percaya kepadamu. Kami sangat percaya akan janjimu Tuhan. Kami sangat percaya akan tanganmu yang selalu setia menuntun kami, tanganmu yang selalu melindungi kami, tanganmu yang selalu memberkati kami, tanganmu yang selalu menyelamatkan kami, tanganmu yang selalu meluputkan kami Tuhan. Sebab Engkau rancangkan segala yang baik, Engkau berikan segala yang teramat baik dalam hidup kami, sebab kami biji matamu Tuhan. Ya rabara la 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 wasikana namasikana namasik. Ya rabara wasikara la 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 wasikana namasik. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tidak pernah akan menjadi sia-sia setiap kehidupan kita, sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahkan Yesus menegaskan kembali bahwa kita biji mata Tuhan. Sekali lagi kita harus tahu bahwa tidak pernah ada sesuatu hal yang sia-sia terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati terus kebaikan-Mu, dan ajar kami untuk setia seperti Engkau setia kepada kami. Kami terus mencari Tuhan, sebab tidak ada satupun janji-Mu yang tidak pernah Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih sayang-Mu buat setiap kami. Kami bersama-sama datang mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu, buat kebesaran dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap saat kami percaya Engkau membiarkan kuasa-Mu itu bekerja di dalam kehidupan kami, untuk memperlengkapi kami di dalam situasi, di dalam dunia yang sangat mengancam kami. Tetapi kami percaya Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih besar di muka bumi ini yang melebihi kuasa-Mu yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya melihat hari-hari ini banyak hal-hal yang terjadi, bahkan mungkin itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan saat ini kepada kita, kita hari-hari ini harus menjadi orang-orang yang kuat. Ada firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin kita hari-hari ini sedang melihat sesuatu yang terjadi, yang menimpa kehidupan kita, yang bahkan seolah-olah kita sudah berpikir, kita mulai merenungkan, kok tidak sesuai dengan janji Tuhan ya, kok tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pernah firmankan untuk segala sesuatu yang baik, sangat baik terjadi di dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita sadari bahwa memang dunia ini bukan tempat sesuatu yang baik. Sehingga kita harus mengerti
bahwa akan banyak hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak kita inginkan, itu mungkin bisa terjadi di depan mata kita. Sekali lagi, Tuhan inginkan hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang kuat. Sebab Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya menjadi orang-orang yang kuat. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan Tuhan selalu mengajarkan kita, bukan untuk kita terfokus kepada apa yang kita lihat, tetapi marilah kamu harus fokus untuk kamu harus tetap percaya kepadaku. Ya, dunia ini bukan tempat sesuatu yang baik. Karena itu Bapak Ibu, Dia naik menyediakan rumah, yaitu surga, untuk kita tinggal di dalam kekekalan. Karena itu seringkali pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan sangat berbeda. Waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, seringkali kita berpikir, Tuhan, sepertinya Tuhan cuek, sepertinya Tuhan tidak mau tahu. Ya. Tetapi sesungguhnya, yang pertama tadi saya katakan bahwa memang dunia ini bukan tempat sesuatu yang baik. Yang kedua, Tuhan tidak banyak terpengaruh untuk melihat sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Sebab Tuhan selalu mempunyai fokus untuk mempersiapkan kita, untuk kita dibawa satu saat masuk di dalam rumahnya. Jadi mari kita hari-hari ini bukan menjadi orang yang berputus asa, bukan menjadi orang yang kecewa, bukan menjadi orang yang tidak berpengharapan dengan melihat segala sesuatu yang mungkin dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kekecewaan, keputusasaan, ketidak ada pengharapan di dalam hidupnya, itu bagian orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku pilih engkau untuk kita menjadi umat pemenang. Ya. Menang itu diawali dengan satu perjuangan. Apa perjuangan kita? Kalau kita katakan kepada Tuhan, engkau Tuhan dan Rajaku, apa yang harus kita buktikan kepada Tuhan? Apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan? Kalau memang kita benar-benar mengakui Dia adalah Tuhan Raja atas hidup kita, yang harus kita lakukan percaya, gak ada lain. Dan waktu kita percaya di dalam segala hal, dan Tuhan melihat itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sangat merasakan bahwa kita menghargai Dia sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Mari kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersama-sama bersikap untuk hidup percaya, bukan fokus apa yang kita lihat dengan apa yang semuanya terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Tunjukkan sekali lagi, bukan hanya kita mengatakan engkau Raja dan Tuhanku, tetapi biarlah kita mempertanggungjawabkan pengakuan kita, apa yang sudah menjadi komitmen kita bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja kita, dengan kita percaya setiap saat, setiap waktu, dengan apapun saja yang bisa terjadi menyentuh kehidupan kita. Jadi hari-hari ini mari bersama-sama Tuhan ingatkan, bukan kita untuk diperhadapkan dengan apa yang ada ini menjadi satu kelemahan, menjadi sesuatu tidak berpengharapan, tidak ada kekuatan lagi.
Tetapi justru di hari-hari ini Tuhan ingin membawa kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Sekali lagi firman Tuhan, mari kita genapi firman Tuhan hari-hari ini. Mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi aku katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari ikut aku. Buktikan bahwa engkau memilih aku sebagai Tuhan dan Rajamu atas hidupmu. Berjalanlah dengan selalu percaya kepadaku. Amin. Ya, kekuatan kepercayaan itu memang tidak mudah. Saya lihat hari-hari ini banyak orang hanya sebatas melihat firman itu, hanya sebatas tahu akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita baca di dalam Amsal yang keempat, firman Tuhan ini mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ada sesuatu waktu saya membaca ayat ini, perhatikan, bukan hanya sekedar tahu dan mengerti tentang firman Tuhan. Ya, kalau kita sebatas tahu, saya percaya hari-hari ini hidup kita banyak akan masuk di dalam kelemahan, di dalam kekecewaan, bahkan mungkin bisa terjadi keputusasaan dan tidak ada harapan lagi. Meskipun itu mereka anak-anak Tuhan, karena mereka sebatas tahu akan firman Tuhan. Tetapi Amsal ini membawa kita lebih dalam lagi. Perhatikan firman Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan, kita renungkan. Hanya sebatas tahu dengan memperhatikan itu sangat berbeda. Ya. Responnya aja berbeda. Kita tahu ini dengan kita melihat sesuatu benda yang sama, tetapi kita memperhatikan, itu sangat berbeda. Dan hari-hari ini orang-orang yang kuat berdiri teguh adalah orang-orang yang benar-benar memperhatikan firman Tuhan, bukan sekedar tahu. Ya, jadi dua hal yang harus kita mengerti. Mari kita hari-hari ini menjadi orang yang berhikmat. Dan yang kedua adalah menjadi orang yang bijaksana. Hikmat itu artinya mengenal, mengerti akan Tuhan, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang sudah dia pahami dan dia kenal akan Tuhan. Ya, mengerti ya Bapak Ibu. Jadi hikmat itu, kalau orang-orang dunia mengatakan hikmat itu ada pada orang-orang yang sudah tua, yang sudah mengalami banyak pengalaman, ya, mengalami kepahitan, mengalami hal-hal yang manis, ya, asam garam katanya orang-orang dunia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa hikmat yang sesungguhnya, ya, waktu kita boleh memahami dan mengenal Tuhan. Dari situ kita mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang kita pahami dan yang kita kenal. Jadi ini satu kebenaran bahwa sesungguhnya memang tidak mudah seseorang itu dapat melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau orang sudah masuk di dalam hikmat, ya, orang-orang inilah yang bisa mampu untuk melakukan. Karena melakukan itu perlu pengenalan, pemahaman terlebih dahulu. Ya kan? Perlu memahami, mengerti, baru kita
mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ini yang namanya hikmat. Nah, bagaimana kita hidup di dalam hikmat? Ya, satu-satunya langkah utama untuk kita menjadi orang berhikmat yaitu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Tidak ada lain. Mari mulailah kita membangun lebih lagi. Karena ini satu-satunya. Tidak ada pilihan lagi, tidak ada tawaran lagi, Bapak Ibu. Supaya kita memahami, ya, waktu kita ada di dalam hikmat itu, kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Dilanjutkan mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kita pahami dan kita kenal dari Tuhan itu. Sebab kita tahu bahwa di dalam hikmat itu ada banyak hal yang kita perlukan hari-hari ini. Mari kita baca di dalam Amsal 4 ayat yang keempat. Ini perkataan Salomo. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, ayat yang kelima, perolehlah hikmat, ya, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ayat yang keenam, janganlah meninggalkan hikmat itu. Ya, betapa kita benar-benar harus memastikan hari-hari ini kita harus menjadi orang yang berhikmat. Tadi saya sudah katakan, dengan satu-satunya langkah untuk kita menuju hikmat, yaitu hubungan intim dengan Tuhan. Ya, ayat yang keenam kita lihat apa hikmat itu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Ada pemeliharaan waktu kita hidup di dalam hikmat. Ya, pertama ada pemeliharaan. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Ada satu penjagaan, ada perlindungan bagi orang-orang yang berhikmat. Ayat 7, permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ya, dikatakan bahwa langkah pertama kalau kita mau hidup jadi orang berhikmat, mari kita mendapatkan hikmat. Bagaimana kita mendapatkan hikmat? Tadi saya katakan bahwa hubungan intim satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan hikmat. Waktu kita sudah mendapatkan hikmat, kita akan banyak diperlengkapi dengan pengertian-pengertian ilahi, yaitu kita boleh terus mengenal Tuhan. Waktu kita diberikan pengertian ilahi, kita boleh mengenal Tuhan. Disitulah kita akan muncul kekuatan, sehingga kita tidak akan lemah dalam menghadapi apapun saja dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan kuat, tapi harus diawali dengan itu. Ya. Jadi ada langkah-langkah yang Tuhan ajarkan saat ini untuk kita menjadi orang-orang kuat. Dan kita harus menjadi orang-orang yang ada di dalam pemeliharaannya. Yaitu kita harus berhikmat. Di dalam orang berhikmat ada perlindungan, dijaganya. Ya. Dikatakan ayat yang ke-8, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan. Kita bukan cuma sekedar menerima sesuatu yang baik hari-hari ini di dalam kehancuran yang ada terjadi di bumi ini, tetapi kita akan mengalami ditinggikan oleh Tuhan waktu kita menjadi orang kuat.
Orang kuat itu diawali dengan orang yang benar-benar hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan. Engkau akan dijadikan terhormat luar biasa. Ini dampak-dampak waktu kita. Ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita saat kita hidup di dalam hikmat. Apabila engkau melakukannya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ya, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Artinya ini Tuhan memberikan umur panjang. Tahunmu dibuat menjadi banyak. Saya mau katakan, waktu kita mempunyai kehidupan rohani yang baik, sangat menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan jasmani kita, termasuk kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Orang yang benar-benar menikmati itu apa? Upahnya umur panjang. Oke? Ayat yang ke-11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Ya, waktu kita melakukan segala hal, Tuhan yang membuat jalan-jalan atas kita. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Banyak hal yang sangat baik, sungguh baik dan amat baik. Karena Tuhan ingin selalu kita benar-benar diluputkan dari segala hal-hal yang buruk, dari segala hal-hal yang dari kegelapan. Karena Tuhan benar-benar mengajarkan kita mempertahankan, bukan sekedar untuk kita menerima segala yang baik, tetapi Tuhan terus menjaga kita supaya jangan sampai kita kehilangan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tekankan kita untuk menjadi hidup berhikmat di dalam Tuhan, karena ini yang akan menjaga sehingga kita jangan sampai keluar dari terang dan masuk di dalam kegelapan. Di hari-hari yang jahat ini, di situasi yang sangat mengancam ini, supaya jangan sampai kita keluar dari yang namanya keselamatan yang dari Tuhan. Ya, supaya kita ini disempurnakan, karena Tuhan itu mau menjemput orang yang sempurna. Ya, kalau kita menang, kita tetap menjadi kuat, kita tetap boleh percaya kepada Tuhan dengan segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Disitulah kesempatan untuk kita menjadi sempurna. Amsal 4 dikatakan, biarlah hatimu memegang perkataanku. Artinya memegang berarti ada situasi ya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Akan banyak terjadi, saya dari awal katakan, akan banyak terjadi hal-hal yang sepertinya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, berpeganglah pada perkataanku. Bagaimana supaya kita bisa berpegang? Kembali lagi, kita harus putuskan untuk menjadi orang yang hidup di dalam hikmat. Karena waktu kita ada di dalam hikmat, kita boleh memahami dan mengerti Tuhan, dan mempunyai kemampuan untuk kita melakukan apa yang kita pahami. Sehingga orang yang benar-benar mampu melakukan firman Tuhan dengan kondisi yang tidak mendukung, apa yang terjadi? Tuhan yang ada bersama-sama dia. Waktu Tuhan ada bersama-sama kita, tidak ada sesuatu yang sukar, tidak ada sesuatu yang mustahil. Waktu Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami mau benar-benar menjadi orang yang kuat bersama Tuhan di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, keputusan kami untuk kami menjadi orang berhikmat, supaya kami Tuhan hari-hari ini menjadi orang-orang yang tetap dapat melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sempurna, meskipun banyak situasi dan hal-hal yang tidak mendukung kami, sebab kami tahu itu bagian kami, karena kami harus benar-benar ada di dalam kesempurnaan, sebab kami dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, terima kasih, kami akan menikmati sukacitamu, sebab kami hidup dengan perkataan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Dengan berkat Tuhan engkau akan berjalan, dengan kasih karunia dan anugerahnya engkau akan hidup. Apa saja yang engkau perlukan disediakan Bapa bagimu. Kesetiaanmu akan firman akan membawa engkau masuk di dalam kuasa kebangkitannya, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.